Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Firayuda. Saya dari kelas Hukum 03 semester 4 dengan NPM 211000111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas hukum agraria saya, yaitu hak guna bangunan. Pengertian hak guna bangunan. Pengertian hak guna bangunan terdapat pada pasal 35 sampai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Menurut pasal 35, hak guna bangunan adalah hak yang mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dasar hukum hak guna bangunan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 35 sampai dengan pasal 40, pasal 50, 51, 52 dan pasal 55. 2. Ketentuan-ketentuan konvensi pasal 2, pasal 3, pasal 5 dan pasal 7 UUPA. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah dari pasal 19 sampai dengan pasal 38 tentang subjek hak guna bangunan. Selanjutnya, peralihan hak. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan cara: yang pertama, jual beli; yang kedua, tukar menukar; yang ketiga, penyertaan dalam modal; yang keempat, hibah; yang kelima, warisan. Peralihan hak guna bangunan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Untuk peralihan hak guna bangunan yang dilakukan melalui jual beli kecuali lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal dan hibah, peralihan dan hak guna bangunan tersebut wajib dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Sedangkan terhadap peralihan hak guna bangunan yang dilakukan melalui jual beli secara lelang, cukup dengan berita acara lelang. Peralihan hak guna bangunan yang terjadi karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris. Perlu diperhatikan bahwa peralihan hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan atau tanah hak milik harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik. Selanjutnya, subjek hak guna bangunan. Pasal 36 ayat 1 UUPA menentukan bahwa yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah: 1. Warga negara Indonesia; 2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Terjadinya hak guna bangunan. Menurut PP nomor 18 tahun 2021 pasal 38, hak guna bangunan di atas negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri. 2. Hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan pemegang pengelolaan. 3. Hak guna bangunan di atas tanah milik negara melalui pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. 4. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sebagai dimaksud pada ayat 3 dapat dibuat secara elektronik. Selanjutnya,
pembebanan hak atas tanah dan hak tanggungan. Adapun objek dari hak tanggungan dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU HT disebutkan bahwa hak tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Untuk dapat membebani hak tanggungan, objek hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan harus memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Dapat dinilai dengan uang. 2. Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum. 3. Mempunyai hak sifat, dapat dipindah tanahkan. 4. Memerlukan penunjuk oleh undang-undang. Selanjutnya, hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan hutang, yaitu dengan dibebani hak tanggungan. Hak guna bangunan dalam proses perubahan menjadi hak milik berakibat hukum hapusnya hak guna bangunan atas tanah semula menjadi tanah negara sebelum diberikan hak tanah baru, yaitu hak milik. Dalam hal hak guna bangunan tersebut telah dijadikan jaminan oleh suatu utang tertentu dan dibebani hak tanggungan, sedangkan masa berlakunya sudah mendekati habis. Biasanya pemilik lebih memilih untuk meningkatkan menjadi status hak milik daripada memperpanjang jangka waktu hak guna bangunan, karena biaya peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik lebih murah jika dibandingkan perpanjangan hak guna bangunannya. Jangka waktu terdapat pada pasal 37. 1. Hak guna bangunan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan jangka waktu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka paling lama 20 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. 2. Hak guna bangunan di atas hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Selanjutnya, hapusnya hak guna bangunan. Hapusnya hak guna bangunan diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang jangka waktu berakhirnya hak guna bangunan, yaitu 30 tahun dan diajukan perpanjangan 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian haknya. Menurut pasal 40 hak guna bangunan hapus karena A. Jangka waktu berakhir. 2. Dihentikan oleh jangka waktu berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi. 3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. 4. Dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima, diterlantarkan. Yang keenam, tanahnya musnah. Dan yang ketujuh, ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Hapusnya hak guna bangunan mengakibatkan pemutusan hubungan hukum dari pemegang hak atas tanah ke objeknya, sehingga tanahnya kembali kepada negara. Upaya penyelesaian terhadap status hak guna bangunan yang terlantar dilaksanakan dengan cara inventarisasi, identifikasi, dan penelitian oleh Kanwil BPN, peringatan dan penetapan tanah terlantar oleh BPN Pusat. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Kewajiban pemegang hak guna bangunan menurut PP nomor 18 tahun 2021 pasal 42, yaitu 1. Melaksanakan pembangunan dan mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh keputusan pemberian hak paling lama 2 tahun sejak hak diberikan. 2. Memelihara tanah termasuk menambah kesuburan, mencegah kerusakan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. 3. Menjaga fungsi konservasi sepadan, badan air,
atau fungsi konversi lainnya. 4. Mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang. 5. Melepaskan hak atas tanah baik sebagai atau keseluruhan dalam hak dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan yang keenam, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik, serta hak guna bangunan hapus. Selanjutnya, pemegang hak guna berhak diatur dalam pasal 44. 1. Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratannya sebagai ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya. 2. Memberikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan sepanjang untuk keperluan pribadi dan atau mendukung usaha sesuai dengan perundang-undangan. Dan atau 3. Melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, pengakhiran dan mengubah penggunaannya serta membebankan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian penjelasan dari saya terkait hak guna bangunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.